Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Han Wang, Han Jiao, jadi sebenarnya ini adalah kalian semua. Seru Wang Wei. Setelah melihat 8 orang di depan mereka, ekspresi Wang Wei dan yang lainnya semuanya sangat berubah. Hampir secara bersamaan, mereka mengucapkan teriakan terkejut. Itu karena, 8 orang di hadapan mereka adalah orang yang sangat mereka kenal. Awalnya mereka sama dengan Wang Wei and Friend, dan menjadi murid yang luar biasa dari hutan Qianwood Selatan. Apalagi, status mereka di atas Wang Wei and Friend. Saat itu, Wang Wei dan yang lainnya telah mengalami banyak intimidasi oleh 8 orang ini. Namun karena kekuatan mereka lebih rendah dan 8 orang itu memiliki perlindungan tetua hukuman pada saat itu, Wang Wei dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mentoleransi intimidasi itu. Apa yang bisa mereka lakukan, itu ketika lawan mereka adalah orang-orang dari keluarga Han. Namun karena satu orang saja, semua tuan kecil yang sangat sombong dan lalim dari keluarga Han ini diusir dari hutan Qianwood Selatan. Adapun orang itu adalah Chu Feng. Jangan takut, kami akan memastikan kamu semua mati tanpa menderita. Bukankah itu benar, kakak Han Tao? Ucap Han Jiao. 8 orang dari keluarga Han pertama-tama tersenyum dingin, lalu kemudian mengarahkan pandangan mereka ke arah pemimpin kelompok, dan orang itu masih mengenakan gaun hitam. Tentu saja, dan Chu Feng itu adalah pengecualian. Jika kita tidak memotongnya menjadi 8 bagian, bagaimana mungkin kita bisa menebus orang tua dari keluarga Han kita yang sangat menghargainya? Ucap Han Tao. Tiba-tiba saja, pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia juga membuang gaun hitam yang dia kenakan, dan wajahnya muncul di depan Chu Feng and Friend. Ini adalah wajah orang asing, pria asing ini adalah pria kekar setengah baya. Dia juga memiliki kultivasi di peringkat 3 Martial King. Apalagi, auranya juga sangat padat. Paling tidak, jika dibandingkan dengan peringkat 3 Martial Kings biasa, aura orang ini adalah yang paling menonjol. Hal yang paling penting adalah, bahwa tatapan yang dia arahkan kepada Chu Feng, itu dipenuhi dengan kebencian. Berdasarkan kata-kata kamu semua pasti rela datang hanya untuk menemukan aku untuk membalas dendam kan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hehehe, bocah, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat kuat, dan bahkan peringkat 3 Martial King saja tidak cocok untuk kamu. Selanjutnya telah dikatakan juga bahwa, kamu telah membunuh beberapa orang tua dari keluarga Han aku. Tapi aku, Han Tao, menolak untuk percaya pada cerita ini. Karena hari ini, aku akan membawa kepalamu yang terpenggal kembali ke keluarga Han kami. Aku akan membuat orang-orang tua itu melihatnya sendiri, bahwa kejeniusan berduri di mata mereka tidak cocok untuk aku, Han Tao. Terlepas dari siapa itu, selama seseorang berani menyebabkan masalah bagi keluarga Han aku, maka aku, Han Tao, pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan membunuhmu hari ini, dan meratakan hutan Qianwood Selatan kamu di kemudian hari. Han Tao berkata dengan sengit, itu saat dia berjalan menuju Chu Feng. Bas-bas. Namun pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar. Segera, formasi spiritual emas yang tak terbatas pun muncul, dan menutupi semua orang di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru Han Tao. Han Tao dan yang lainnya dikejutkan oleh tindakan Chu Feng. Itu karena, mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah pembentukan spiritual penyembunyian yang dibuat Chu Feng. Dalam pembentukan spiritual ini, terlepas dari apa yang terjadi di dalam, orang-orang di luar tidak akan dapat melihatnya ataupun mendengarnya. Namun meaki begitu, pembentukan spiritual seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang telah mereka atur. Agar Chu Feng benar-benar tidak melarikan diri dan mengatur formasi spiritual begitu melihat mereka, ini benar-benar menyebabkan mereka menjadi bingung. Menghadapi tatapan bingung dari Han Tao and Friend, Chu Feng hanya tersenyum dan berkata, "Oh,
Aku hanya berencana untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, balas Chu Feng. Hah, pembunuhan besar-besaran, seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu dari Chu Feng, hati 9 orang dari keluarga Han serta banyak orang dari Black Python Stronghold menggigil. Karena tak terlukiskan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya, semua orang bisa merasakan ledakan kedinginan, serta aura berbahaya yang mengancam jiwa. Itu semuanya dipancarkan dari tubuh Chu Feng. Membunuh secara besar-besaran, benar-benar lelucon. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untuk aku? Pada saat ini, Han Tao itu tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia tidak mau repot-repot berbicara lagi dengan kata-kata yang berlebihan. Dia segera mengangkat kedua tangannya, dan mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, dia telah meluncurkan serangannya ke Chu Feng. Bang! Langkahnya ini bukanlah masalah kecil. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, tapi kekuatan marsial level raja yang tak terbatas itu seperti binatang buas yang tak terlihat, sangat perkasa, dan juga keras seperti yang dibebankan pada Chu Feng. Pada saat ini, ekspresi Wang Wei dan yang lainnya mengambil perubahan besar. Itu karena dari serangan Han Tao ini, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan raja bela diri peringkat 3 biasa. Paling tidak, kekuatan pertempurannya jauh lebih kuat daripada tetua keluarga Han yang Chu Feng bunuh saat itu. Hanya dengan serangan ini, itu sudah cukup untuk membunuh semua murid Rutan Qianwood Selatan dan juga Black Python Stronghold. Wush! Namun, tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia muncul di depan semua orang, dan Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Guntur Armor. Tubuhnya sudah ditutupi dengan Thunder Armor. Kilat-kilat di dalam armor itu membuatnya tampak agung. Namun yang paling penting adalah, auranya tidak lagi berada di peringkat 9 Martial Lord, tapi itu telah meningkat menjadi peringkat 1 Martial King. Namun, hal yang paling mengejutkan orang adalah tindakan Chu Feng berikutnya. Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kemudian, dia tiba-tiba melambaikannya pada serangan kekuatan bela diri yang menyerang ke arahnya. Segera, sebuah ledakan pun terdengar, bang. Serangan Han Tao telah dihancurkan oleh Chu Feng. Melihat adegan ini, selain Wang Wei dan murid-murid lain yang relatif tenang, maka semua orang dibuat sangat terkejut. Terutama para murid dari Black Python Stronghold yang ingin membunuh Chu Feng sebelumnya, karena saat ini kulit mereka langsung berubah menjadi hijau. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Chu Feng telah mengatakan hal-hal itu sebelumnya. Karena ternyata, mereka sudah menendang piring besi. Chu Feng dapat dengan mudah memblokir, bahkan itu adalah serangan dari peringkat 3 Martial King. Dalam hal itu, bukankah membunuh mereka akan semudah mengangkat jari? Pada saat ini, mereka benar-benar sangat menyesal. Mereka benar-benar merasa telah masuk dalam neraka. Tapi sayangnya bagi mereka, meninggalkan pintu neraka tampaknya tidak semudah memasukinya. Tidak buruk, kamu benar-benar dapat melakukan terobosan dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 1 Martial King. Tampaknya orang-orang tua itu tidak berbohong, dan kamu benar-benar memiliki beberapa trik khusus di lengan baju kamu. Tampaknya aku tidak bisa ceroboh. Tapi sudah waktunya bagi aku untuk menunjukkan kepada kamu kekuatan sebenarnya dari Raja Bela Diri, dan juga kesenjangan sejati antara kamu dan aku. Dewa Bela Diri selamanya tetaplah Dewa Bela Diri. Bahkan jika kamu bisa melalui trik kamu, mendapatkan kultivasi peringkat 1 Raja Bela Diri, kamu pasti masih tidak cocok untuk aku, ucap Han Tao. Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, Han Tao melambaikan tangannya. Segera, kapak besar Royal Armament muncul di tangannya. Begitu kapak besar itu muncul, ruang itu segera bergetar. Bahkan kekuatan tanpa batas juga meluap dari kapak itu. Segera, mereka menyatu bersama dengan Han Tao. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Han Tao meningkat dengan cepat. Bukan hanya Han Tao yang diperkuat oleh kekuatan, bahkan energi alami dalam pembentukan roh dipengaruhi oleh kapaknya yang mulai bergerak dengan gelisah, dan kemudian berputar di sekitar Han Tao. Seolah-olah, Han Tao adalah penguasa wilayah ruang ini.
Dia sudah mendapatkan kendali atas segalanya, termasuk Chu Feng dan nyawa orang lain. Wush! Namun tepat pada saat ini, Chu Feng memutar pergelangan tangannya. Segera, pedang penyegel iblis berwarna hitam pekat pun muncul di tangannya. Bang! Setelah Demon Sealing Sword muncul, Chu Feng langsung menancapnya ke tanah. Pada saat pedang penyegel iblis tertusuk ke tanah, energi alami dalam formasi spiritual yang berada di bawah kendali Han Tao, itu sebenarnya berubah menjadi badai dengan pedang penyegelan iblis sebagai pusatnya. Tapi hal yang paling penting adalah saat badai itu berputar, semua orang bisa merasakan aura yang menindas. Aura yang menindas itu tidak dipancarkan dari Chu Feng, tapi mereka dipancarkan oleh pedang penyegel iblis. Takut, itulah yang dirasakan semua orang saat ini. Mereka semua telah diintimidasi oleh kekuatan pedang penyegel iblis, dan bahkan Han Tao tidak terkecuali. Sebenarnya, bukan hanya semua orang yang hadir yang merasa takut, bahkan kapak royal armamen besar milik Han Tao juga gemetaran tanpa henti. Kekuatan yang ditampilkan sebelumnya, itu juga benar-benar hilang sekarang. Apa yang sedang terjadi? Pedang itu, seru Han Tao. Melihat pedang penyegel iblis berwarna hitam pekat, ketakutan segera memenuhi mata Han Tao. Itu karena, dia telah melihat banyak persenjataan kerajaan sebelumnya. Namun itu adalah pertama kalinya, dia melihat royal armament seperti Demon Sealing Sword yang mengandung kekuatan sangat besar, yang dapat membawa tekanan yang sangat besar dan bahkan menyebabkan kapak royal armament yang besar bergetar ketakutan. Tepat pada saat perhatian semua orang tertuju pada pedang penyegel iblis, Chu Feng tiba-tiba mencengkeram pegangannya, lalu dia menariknya kembali dari tanah, dan kemudian mengarahkannya ke arah Han Tao. Kamu sekarang tahu kan, tentang celah di antara kita, ucap Chu Feng. Celah apanya? Dengan hanya royal armament, kamu benar-benar berani mencoba berbicara tentang kesenjangan dengan aku. Bocah, kamu benar-benar terlalu sombong. Ucap Han Tao. Meskipun dia merasakan betapa kuatnya pedang penyegel iblis itu, Han Tao menolak untuk mengakui kekuatan Chu Feng. Jadi, dengan mengabaikan konsekuensinya, dia menggerakkan tubuhnya, memegang kapak royal armament yang besar di tangannya, dan melancarkan serangannya pada Chu Feng. Wush! Melihat ini, Chu Feng juga menggerakkan tubuhnya. Memegang Demon Sealing Sword di tangannya, dia mulai bertarung dengan Han Tao. Dentang. Kecepatan mereka sangat cepat, dan yang lain hampir tidak bisa melihat gerakan mereka. Mereka hanya mendengar suara logam bertabrakan, itu sebelum sejumlah besar percikan muncul di udara. Baru setelah itulah mereka melihat, bahwa dua sosok muncul di udara sekali lagi. Sosok-sosok itu kemudian mendarat ke tanah. Tercengang. Pada saat keduanya mendarat di tanah, kerumunan dibuat tercengang sekali lagi. Itu karena, Han Tao malah terbaring di tanah. Selain itu, pedang berwarna hitam pekat telah menembus ke dalam tubuhnya. Dan itu adalah pedang penyegel iblis. Pertarungan saru lawan, dan itu hanya pertarungan 1 lawan 1. Setelah mereka berdua mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka masing-masing, pertarungan tunggal yang diperlukan untuk menentukan hasilnya pertempuran pun telah diputuskan. Selain itu, hasil ini adalah sesuatu yang orang-orang dari keluarga Han tidak mengantisipasinya, yaitu sesuatu yang mereka tidak bayangkan akan terjadi. Meskipun para tetua keluarga Han mereka telah menyebutkan tentang betapa kuatnya Chu Feng bagi mereka, tapi itu adalah sesuatu yang mereka tidak percaya. Dan sekarang, mereka akhirnya mempercayainya. Hanya saja, sepertinya itu sudah terlambat. Itu karena pada saat ini, lokasi di mana pedang penyegel iblis Chu Feng telah menembus ke dalam dantian Han Tao. Dengan dantiannya yang ditusuk, maka kultivasinya telah bocor dan keluar dari sana. Han Tao yang merupakan peringkat 3 Raja Bela Diri, kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Chu Feng. Menerit, tiba-tiba saja, Chu Feng memindahkan pedang penyegel iblis di tangannya. Ini menyebabkan Han Tao berteriak lagi. Tapi sayangnya, Chu Feng mengabaikan reaksi Han Tao dan mencibir. Ini adalah jarak antara kamu dan aku, ucapnya. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis Bang.
Tubuh Han Tao meledak, dan berubah menjadi kabut besar darah yang bertaburan kemana-mana. Pada saat kabut darah muncul, lapisan energi tak terlihat meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Itu menutupi kabut darah, dan menyerapnya ke dalam tubuh Chu Feng. Chu Feng tidak hanya membunuh Han Tao, dia bahkan menyerapnya bersama dengan energi sumbernya. Dapat dikatakan, bahwa dia telah benar-benar membunuh Han Tao. Setelah membunuh Han Tao, Chu Feng membawa Demon Sealing Sword di bahunya, dan mulai bergerak menuju 8 orang lain dari keluarga Han. Melihat ekspresi ketakutan mereka dan tubuh gemetaran, Chu Feng dengan ringan tertawa dan berkata, "Kamu harus ingat, dalam kehidupan kamu berikutnya, kamu harus mendengarkan orang tua kamu dengan baik. Karena jika tidak, kamu mungkin akan kehilangan nyawa kamu lagi," ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng melambai sekali lagi. Gelombang energi berbentuk bulan sabit berwarna hitam pekat segera menyapu. 8 mayat yang semulanya berdiri, semuanya meledak berturut-turut dan berubah menjadi 8 kabut darah merah segar. Namun, seperti apa yang terjadi pada Han Tao, sebelum kabut darah bahkan bisa jatuh ke tanah, Chu Feng sudah menyerap mereka sepenuhnya. Alasan mengapa Chu Feng melakukan hal ini, itu bukan hanya untuk menyerap energi asal mereka, karena yang lebih penting adalah untuk tidak meninggalkan jejak dari tubuh mereka. Lagi pula, para elf era kuno jelas-jelas telah melarang pertempuran nakal di tempat ini, dan bahkan lebih melarang pembunuhan orang lain. Dengan demikian, Chu Feng harus membunuh mereka tanpa meninggalkan satu petunjuk pun. Kalau tidak, ia akan membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Setelah membunuh semua orang dari keluarga Han, Chu Feng tidak berencana untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya yang tenang namun sedingin es ini, itu pada para murid Black Python Stronghold. "Saudaraku, tolong kami, saudaraku, tolong luangkan hidup kami. Kita memang memiliki mata, tetapi gagal melihat dengan benar. Kitalah yang memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni hidup kita. Kami pasti akan menjaga bibir kami ketat-ketat untuk hal-hal yang terjadi hari ini. Kami pasti akan merahasiakannya untukmu." Pada saat ini, orang-orang dari Black Python Stronghold semuanya bergetar ketakutan. Setelah itu, dengan suara bruk, mereka semua berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng, dan juga memohon pengampunannya. Hehehe. Melihat murid-murid dari Black Python Stronghold yang menangis terseduh-seduh, Chu Feng dengan dingin tertawa dan kemudian berkata, "Alasan mengapa aku pura-pura sangat takut sebelumnya adalah, tepatnya untuk menyelidiki alasan mengapa kalian semua datang ke sini. Jika kamu semua telah merencanakan untuk hanya mengajari aku pelajaran, aku akan membiarkan masalah itu terjadi. Namun sebelumnya, kami jelas merasakan niat membunuh dari kamu semua. Alasan kalian semua datang ke sini adalah, untuk mengambil nyawaku. Namun sekarang kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu tidak menganggap ini sangat lucu?" ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang dari benteng piton hitam semua menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Mereka akhirnya menyadari alasan mengapa Chu Feng berpura-pura menjadi pengecut sebelumnya, meskipun dia sekuat ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa mereka kemungkinan akan memenuhi tujuan mereka di tangan Chu Feng hari ini. Apakah tidak ada yang ingin dikatakan? Kalau begitu, sudah waktunya bagi aku untuk mengirim kamu semua pergi, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng melambai. Dengan hanya satu serangan pedang, nyawa semua murid dari Black Python Stronghold ini hilang. Setelah membunuh orang-orang ini dari Black Python Stronghold, Chu Feng meletakkan Demon Sealing Sword-nya. Dia kemudian menghapus Thunder Armor, dan mengembalikan kultivasinya dari peringkat 1 Martial King ke peringkat 9 Martial Lord. Setelah melakukan ini, Chu Feng memeriksa melalui pembentukan spiritualnya dari lingkungan luar. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan menghilangkan pembentukan arwahnya yang tersembunyi. "Ayo pergi," ucal Chu Feng.
Setelah menghilangkan pembentukan spiritual penyembunyian, Chu Feng mengatakan kepada yang lain kata-kata ini sebelum bergerak menuju kedalaman hutan. Gluk-gluk. Pada saat ini, Wang Wei dan yang lainnya yang melihat punggung Chu Feng, mereka tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Meskipun ada orang di antara mereka yang telah membunuh sebelumnya, tapi beberapa bahkan membunuh lebih dari sekali atau dua kali saja, dan tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membunuh orang lain tanpa mata berkedip. Seolah-olah itu adalah kejadian umum, dan Chu Feng tidak memiliki reaksi terhadapnya setelah itu. Pada saat ini, Wang Wei dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng sudah membunuh banyak orang. Kalau tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat ketidakpedulian dalam hal membunuh. Berpikir sampai titik ini, hati Wang Wei dan yang lainnya mulai mendidih. Penghormatan mereka terhadap Chu Feng meningkat lagi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa jarak antara mereka dan Chu Feng itu menjadi lebih besar. Itu karena mereka telah melihat kesenjangan yang sebenarnya antara mereka dan Chu Feng. Dibandingkan dengan dia, mereka terlalu lemah dalam setiap aspek. Setelah episode ini, Chu Feng dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Setelah kira-kira 4 jam berjalan, dan mereka akhirnya keluar dari hutan. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah wilayah air yang luas dan tak terbatas. Area air itu sangatlah indah. Airnya sangat tenang, dan seperti melihat ke cermin. Apalagi airnya itu, sebenarnya air itu memiliki multiwarna. Di bawah sinar matahari, air itu sangatlah indah. Itu hanya seperti pelangi berubah menjadi lautan, dan seperti seseorang yang datang ke tanah abadi. Terlebih lagi, pada jarak yang begitu dekat, orang-orang dapat samar-samar melihat bahwa di wilayah terdalam wilayah air ini, itu adalah pilar yang sangat besar. Pilar itu berwarna putih, dan itu memanjang dari daerah air sampai ke langit ke kabut putih yang tak terbatas. Tanpa berpikir lagi, orang langsung tahu bahwa wilayah air ini pasti menjadi kolam abadi era kuno yang legendaris. Adapun pilar yang sangat besar ini, itu haruslah jarum abadi era kuno. Apakah ini kolam abadi kuno? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kolam ini akan sebesar ini. Itu hanya bisa dibandingkan dengan lautan kecil. Melihat kolam abadi era kuno yang luas, Wang Wei dan yang lainnya tidak dapat menahan diri dari menangis karena terkejut. Mereka semua terpesona oleh kolam abadi kuno ini. Ayo pergi, mari kita lihat pon immortal kuno ini, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng hanya sedikit mengapresiasi kecantikan immortal pon kuno ini. Setelah itu, dia mulai melanjutkan ke arah itu. Jika dikatakan bahwa tujuan Wang Wei dan yang lainnya datang ke sini hanyalah untuk kolam abadi kuno, lalu tujuan yang dimiliki Chu Feng sekarang untuk datang ke sini, itu termasuk jarum abadi kuno di wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.